Atas izin Allah, sejak berdirinya Sekolah Anak Teladan di tahun 2017, dengan hanya membuka level kelompok bermain di tahun ajaran 2021-2022, Allah mudahkan untuk membuka level KB, TKA, dan juga TKB. Masya Allah. Ya, Ayah dan Bunda, perkenalkan, saya Enda Reskiana, biasanya dipanggil Ibu Reskia oleh teman-teman anak teladan. Insya Allah sore ini saya bertugas untuk menemani Ayah dan Bunda di acara Open House virtual Sekolah Anak Teladan bersama rekan saya Ibu Linda. Ibu Linda boleh memberikan salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Nah, pada sore hari ini, saya juga tidak hanya berdua dengan Ibu Linda. Saya ditemani oleh rekan-rekan guru Sekolah Anak Teladan. Izinkan saya untuk memperkenalkan kembali tim di Sekolah Anak Teladan. Atas izin Allah, tahun ajaran 2021-2022, saya bersama Ibu Linda membersamai teman-teman di kelompok bermain. Kemudian ada Ibu Endah dan juga Ibu Eva yang membersamai teman-teman di kelompok TKA, serta Ibu Citra dan Ibu Nada yang membersamai teman-teman di kelompok TKB. Ya. Kemudian ada Ibu Lestari Diah sebagai Kepala Program di Sekolah Anak Teladan dan Ibu Runinda sebagai Kepala Bidang Kurikulum, serta Ketua Yayasan Sekolah Anak Teladan yaitu Ustadz Abu Salma Hafizahullah. Ya, baik, itu tadi perkenalan singkat tim di Sekolah Anak Teladan ya Ayah dan Bunda. Wah, Masya Allah. Hari ini adalah hari ketiga Open House virtual. Namun di hari ketiga ini berbeda dengan hari pertama dan kedua. Apabila Ayah dan Bunda ingin mengetahui informasi seputar visi dan misi serta akad pendidikan, dapat melihat tayangan Zoom Open House virtual hari pertama dan kedua yang sudah dikirimkan melalui grup di WhatsApp ya Ayah dan Bunda, karena hari ini insya Allah akan difokuskan untuk membicarakan mengenai metode dan juga cara pendaftaran bagi orang tua yang berminat untuk mendaftar. Kemudian ada penjelasan alur penerimaan siswa baru, serta penjelasan kriteria penerimaan siswa yang akan diterima karena adanya keterbatasan kuota. Nanti insya Allah juga akan dijelaskan oleh Ustadz Abu Salma dan Ibu Lestari Diah. Nanti sebelumnya akan ada pemutaran video pembelajaran terlebih dahulu. Nah, nanti insya Allah akan diakhiri dengan diskusi dan juga tanya jawab yang akan dipandu oleh rekan saya, Ibu Linda. Ya, Ayah Bunda, namun saya informasikan kembali ya, bagi yang ingin mendaftarkan anaknya di Sekolah Anak Teladan untuk tidak keluar dari grup WhatsApp yang sudah panitia buat. Insya Allah panitia juga akan membagikan konten-konten digital yang insya Allah bermanfaat melalui grup tersebut. Dan demi kenyamanan bersama, dimohonkan kepada Ayah Bunda selama acara berlangsung untuk mematikan audionya, dan bagi yang ingin bertanya saat sesi tanya jawab nanti, dapat bertanya melalui fitur raise hand, atau bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Insya Allah pertanyaan yang masuk akan ditampung, dan mengingat waktu yang terbatas, maka pertanyaan yang belum terjawab akan kami follow up di grup insya Allah. Baik, untuk Ustadz Abu Salma Hafizahullah dipersilahkan, dan juga Ibu Tari. Bismillah. Assalamualaikum teman-teman Sekolah Anak Teladan. Adab. Ya, suaranya keluar nggak ya? Keluar Ustadz, suaranya keluar. Baik. Mengikuti kelas daring. Usahakanlah hadir tepat waktu, agar teman yang lain tidak lama menunggu. Ucapkanlah salam kepada ibu guru dan teman-teman. Assalamualaikum ibu guru dan teman-teman. Berikanlah senyuman.
agar dicatat sebagai kebaikan. Jawablah salam untuk saling mendoakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian ingin ke kamar mandi, pamitlah kepada ibu guru. Segera kembali agar kalian tidak ketinggalan kegiatan yang sangat seru. Matikanlah jika kalian ingin makan untuk menghormati ibu guru dan teman-teman. Akan ada waktunya kalian makan bersama ibu guru dan teman-teman. Jika kelas berakhir, ucapkanlah doa untuk ibu guru dan teman-teman. Jazakumullahu khairan, ibu guru dan teman-teman. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Terakhir, ucapkanlah salam untuk ibu guru dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan kita kesempatan dan kesehatan agar dapat kembali bertemu di kelas daring mendatang. Sampai berjumpa di kelas daring, teman-teman. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amma ba'du. Para ayah dan para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya kita diperkenankan untuk bersua kembali ya di hari yang ketiga ya. Ini sepertinya di hari yang ketiga ini ya tidak seramai di hari-hari sebelumnya ya. Ya ini mungkin dikarenakan sebagian besar orang tua yang mengikuti open house yaitu sudah kurang lebihnya sudah mengetahui ya. Dan ya mudah-mudahan yang hadir di sore hari ini adalah para ayah atau bunda yang mungkin baru masuk grup ya, dan ingin mengetahui berkenaan dengan apa sih yang disampaikan atau disajikan pada saat open house ini. Baik, para ayah dan bunda sekalian yang muliakan Allah ya, bagi para ayah dan bunda yang ingin mengetahui tentang visi, misi, tujuan, juga termasuk akad pendidikan dan sebagian penjelasan berkenaan dengan metode atau cara pendidikan, ya itu bisa melihat ya, bisa menontonnya di link yang sudah kami share ya di grup ya. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini ya ini yang sudah ngelihat ini, artinya sudah tahu apa visi, misi, tujuan ya. Dan ini adalah yang paling mendasar sebenarnya, pijakan awal. Karena kalau kita tidak sevisi, tidak semisi, ya, atau mungkin para ayah bunda belum tahu apa visi misi kita, sehingga kita bisa jadi memiliki pijakan awal yang berbeda. Sehingga kalau pijakan awal berbeda, ya, biasanya nanti untuk bisa nyambung berikutnya agak sedikit kesulitan. Baik, jadi saya harap ya para ayah bunda sudah melihatnya. Kalau belum lihat, nanti mungkin setelah Zoom Meet ini para ayah bunda bisa melihat ya, khususnya yang di hari pertama, di day one. Baik, sebagaimana yang sudah diinformasikan di grup, kita insya Allah di sore hari ini lebih banyak berbicara tentang
informasi alur penerimaan siswa baru, ya. Kemudian juga apa kriteria ya siswa yang akan kita terima. Kemudian juga nanti kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang belum terjawab di sesi yang kemarin, dan juga kita buka open discussion ya, atau diskusi terbuka ya langsung bagi para ayah bunda yang ingin bertanya ya, atau ingin menyampaikan sesuatu. Baik. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ya. Saya akan sharing screen ya. Sebentar. Ya. Saya share screen dulu. Nah, ini dia. Ini sebenarnya sudah di mana? Di Instagram kami sebenarnya ya, di Instagram Sekolah Anak Teladan. Penerimaan siswa baru tahun ajaran 2021-2022 ya. Baik. Insya Allah di tahun ajaran ini ya, ini saya tidak usah lagi mengulang ya tentang penjelasannya. Ya, jadi mungkin saya di sini hanya membacakan saja. Visi kita Sekolah Anak Teladan adalah menjadi mitra orang tua. Ya, nanti penjelasannya bisa dilihat kembali di video kemarin-kemarin ya. Apa itu mitra? Maksudnya kenapa kita mempergunakan kata mitra ya. Kemudian dalam menumbuhkan. Nah, kenapa kita mempergunakan kata menumbuhkan? Kemudian anak teladan. Apa yang kita maksudkan dengan anak teladan gitu. Ya, dan apa namanya? Jadi yang kita lebih fokuskan dari anak teladan itu adalah anak-anak yang memiliki akidah yang benar, berakhlak mulia, cinta Al-Quran, dan mandiri. Ini adalah tag ya. Ini sudah menjadi tagline kita ya. Tagline yang kita pasang ya, bahwasanya kita menginginkan anak-anak didik kita ya menjadi anak-anak yang berakidah benar, berakhlak mulia, cinta Al-Quran, dan juga mandiri. Ini juga kita sudah punya semacam yel-yelnya. Kalau ada yang tanya bagaimana Ustadz hukumnya yel-yel, ini sebenarnya juga sudah pernah kita bahas ya di kajian parenting yang berkaitan dengan masalah hukum permainan untuk anak-anak ya. Nah, di antaranya yel-yel ya, dan kesimpulannya adalah ya segala sesuatu yang mana itu tidak ada dalilnya yang menunjukkan keharamannya, maka secara asal adalah halal. Artinya begini, ya, al-aslu fil ibadah haram. Hukum asal di dalam ibadah itu haram. Artinya haram di sini tidak boleh kita lakukan kecuali ada dalilnya. Ya, atau di dalam kalimat atau lafaz redaksi yang lain digunakan oleh para ulama adalah tauqif, berhenti. Artinya kita tidak melakukan apa-apa dulu sampai kita tahu ini dalilnya apa, tuntunannya apa, baru kemudian kita beribadah. Nah, tapi sebaliknya, ya, kalau di dalam urusan al-adah, adah itu adalah perkara-perkara non-ibadah. Jadi semua perkara yang disebut dengan perkara non-ibadah itu biasa disebut dengan al-adatu, adah. Kalau kita artikan mungkin adat, tapi biasanya kata adat di dalam bahasa kita ini lebih cenderung kita artikan dengan tradisi. Nah, tapi yang dimaksud al-adah di sini adalah semua perkara non ibadah. Nah, jadi dikatakan al-aslu fil adati ya al-ibahah. Hukum asal di dalam semua perkara non ibadah yang bersifat adah itu adalah mubah. Ya, kecuali sampai datang dalil yang menunjukkan haramnya. Nah, karena itu seperti misalnya seseorang yang membuat yel-yel, dia bersyair, ya, atau seseorang yang dia bernyanyi ya. Bernyanyi artinya ketika dia membaca atau mengatakan sesuatu dengan nada, ya. Apakah ini haram? Nah, jadi mereka yang mengatakan ini haram harus menunjukkan dalil. Karena yang paling banter yang kita tahu ya, itu pun ada sebagian ya. Ada sebagian ulama dan itu tidak banyak yang memakruhkannya. Ya, dan itu pun juga sebagai bentuk untuk apa? Agar tidak menyibukkan diri dengan hal-hal seperti ini. Ya. Nah, sementara kita tahu untuk anak-anak kecil itu banyak keringanannya, banyak dispensasinya buat anak-anak. Ya, anak-anak itu banyak memperoleh dispensasi. Nah, sampai-sampai makanya para ulama menjelaskan ya,
sebuah kaidah yang berbunyi ya, apa namanya? Apa namanya? Yughtafaru lis-saghiri ma la yughtafaru lil kabiri. Ya, dimaafkan atau diberikan uzur dispensasi bagi anak-anak, tapi tidak diberikan uzur dispensasi bagi siapa? Orang-orang dewasa. Contoh misalnya, anak-anak diberikan dispensasi, ya khususnya anak perempuan, untuk bermain boneka. Tapi tidak untuk orang dewasa. Juga sama, anak-anak kecil, ya kalau kita perhatikan riwayat-riwayat yang mana Nabi memperbolehkan untuk menabuh duf, yang menabuh apa namanya rebana, itu yang melakukan adalah anak-anak kecil. Ya, itu adalah anak-anak perempuan kecil. Itu memang diperbolehkan oleh Rasulullah. Ya, jadi ada beberapa hal yang memang anak-anak kecil diberikan dispensasi, tapi tidak untuk orang-orang dewasa. Di antaranya adalah apa? Yaitu bermain. Ya, main. Main ini adalah suatu kebutuhan buat anak-anak. Ya. Jadi main itu dikatakan hajah buat mereka. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan darurah. Suatu hal yang harus mereka diizinkan untuk bermain. Karena apabila tidak, maka akan bisa mengganggu proses perkembangan mereka. Makanya dikatakan sebagai perkara yang darurah. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, karena itu makanya kita juga punya yel-yel. Ya. Yang diharamkan adalah apabila diiringi alat musik. Karena yang datang ya dalil-dalil pengharaman ya bahkan nyaris para ulama bersepakat, kecuali ada sebagian ulama yang memiliki pendapat yang syadz tentang musik yang memperbolehkan dengan anggapan dalilnya itu adalah dhaif, padahal dalilnya sahih. Ya. 4 mazhab itu mengharamkan alat musik. Tapi tidak ada satupun yang kami tahu mereka mengharamkan tentang syair ataupun bernyanyi tidak diiringi alat musik. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian misi. Nanti penjelasannya juga nanti bisa dilihat ya di video kita sebelumnya. Kemudian juga mengenai akad pendidikan juga sudah kita jelaskan ya cukup detail di video-video yang kemarin, juga tentang biaya ya. Jadi di sini saya tidak akan mengulangi ya. Nanti para ayah bunda bisa melihatnya. Terus kemudian yang ingin kami sampaikan di sini ya, ini juga beberapa kali kita mendapatkan pertanyaan yang berulang, padahal kita sudah presentasi, sudah ini nanya, mohon maaf apakah anak teladan ini daring? Padahal kita sudah jelaskan dari awal dan sudah kita sebarkan ya di media-media sosial kita, bahwa kita selama pandemik ini ya kita melakukan pembelajaran jarak jauh secara online ataupun daring. Karena apa? Karena ya inilah untuk saat ini yang paling baik. Dan ini juga banyak sekali hikmahnya. Ini juga sudah saya sebutkan ya tentang hikmah-hikmahnya di acara kita, yaitu ketika talk show di hari Ahad kemarin ya, nanti insya Allah akan kita share juga linknya, yaitu tentang dilema pendidikan anak usia dini antara tatap muka dengan daring ya di masa pandemi ya. Nah, kemudian juga kita berangkat nih dari rekomendasi orang-orang yang ahli. Nah, jadi kita tahu ya, di antara sikap seorang muslim yang berusaha untuk ilmiah ya, dia harus kritis ilmiah ya. Hendaknya dia ketika mendapatkan suatu berita, ketika dia mendapatkan suatu informasi ya, itu tidak dengan begitu saja ya. Jadi tidak dengan begitu saja dia langsung menerima atau menelan mentah-mentah. Hendaknya dia berusaha untuk apa? Untuk menverifikasi terlebih dahulu. Mencari tahu dulu keabsahannya. Benar nggak sih? Sahih nggak berita itu? Valid nggak berita itu? Itu adalah karakteristik seorang penuntut ilmu, seorang muslim yang harus kritis ilmiah. Nah, juga kita di dalam hal ini, ya kita juga berusaha untuk berhati-hati. Intinya kita juga berusaha untuk
berpegang dengan prinsip ya, prinsip yang ilmiah dan kritis. Ya. Nah, di antara caranya adalah apa? Adalah ketika kita mendapatkan suatu khobar berita, apalagi yang berkaitan dengan hajat orang banyak, maka yang pertama kali ya kita lihat ya adalah keabsahan sumber dulu. Sumbernya otentik tidak, bisa terbuktikan tidak. Kalau misalnya itu adalah suatu statement pernyataan ya dari pemangku jabatan, maka kita harus lihat nih, ada nggak pernyataan yang bisa dibuktikan, karena kita hidup di zaman penuh dengan hoax, berita-berita yang tidak benar. Makanya kita coba untuk mengecek dulu kevalitannya, valid nggak, sahih nggak, intinya seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, kita ngelihat nih yang menyampaikan, ya, yang ngomong ini siapa, itu penting juga, ya, karena apabila itu urusan yang berkaitan dengan hajat orang banyak, ya, hajat tentang keselamatan nyawa, ya, ini malah lebih penting lagi ya, ya, baik, ini bisa minta bantuan bagi para ayah bunda yang mungkin masuk lupa belum mematikan mic-nya ya, untuk dipastikan mic-nya mati ya. Baik, nah jadi kita berupaya untuk ngecek ini siapa yang bicara. Nah, yang kita lihat dari orang yang berbicara ini dari dua sisi. Pertama, dia orang yang memang memiliki otoritas tidak ketika berbicara tentang hal itu. Kita lihat dulu ini, dia memiliki otoritas atau tidak. Ya, nah, otoritas ini penting banget. Contoh misalnya ketika berbicara tentang masalah kesehatan, maka kita harus melihat orang yang memiliki otoritas. Kalau dia seorang dokter pakar yang memang dia diakui, nah maka berarti dia adalah orang yang memang ya layak untuk kita dengarkan karena dia memiliki keahlian atau pakaran di dalam ya hal-hal yang dia sampaikan. Dalam hal ini, karena ini menyangkut tentang masalah keselamatan dan kesehatan, kita melihat ke dokter. Dokterlah yang memiliki otoritas. Apalagi dokter anak. Karena kita hendak membuka sekolah buat anak-anak usia dini. Sehingga kita melihat nih, rekomendasi dari dokter anak. Karena mereka lah yang memiliki otoritas. Tapi, otoritas doang tidak cukup. Ya, sisi atau aspek yang kedua yang kita lihat adalah apa? Kredibilitas. Thiqoh tidak. Ya, orang ini yang menyampaikan, taruhlah dia orang yang ahli, orang yang pakar, tapi dia tidak kredibel, tapi dia tidak thiqoh. Ya, dia dikenal misalnya suka bohong atau dia dikenal suka intinya ada nuansa-nuansa politiknya, buzzer dan yang semisalnya, maka kita tidak menerima yang seperti ini. Meskipun dia orang yang dikatakan memiliki keahlian, kepakaran, tapi kita tidak menganggap dia thiqoh, kredibel, maka tidak kita terima. Nah juga sebaliknya, misalnya yang ngomong adalah orang yang kita kenal thiqoh, kredibel, seorang ustadz misalnya, tapi dia bicara tentang permasalahan seperti masalah COVID-19, masalah kesehatan misalnya, ya. Nah, kalau dia kredibel tapi dia bukan orang yang ahli di dalam hal tersebut, ya, maka juga kita tidak serta-merta langsung menerimanya dan juga nggak langsung menolak. Ya, karena kita ingin melihat sumbernya dari mana ini si ustadz ngomong seperti ini. Nah, karena itu yang kita perhatikan dua hal ini. Orang tersebut memiliki otoritas tidak, artinya dia orang yang pakar dan ahli tidak di dalam bidang tersebut. Yang kedua, orang itu kredibel atau tidak. Nah, tentunya kami dalam hal ini dia menganggap Ikatan Dokter Anak Indonesia itu memiliki dua sifat ini. Mereka memiliki otoritas karena mereka dokter anak. Dan lagian ini bukan cuma individu, tapi mereka adalah community gitu loh. Ya. Kemudian juga ya mereka juga orang-orang yang bisa percaya karena ya biasanya yang namanya komunitas seperti ini ya, ikatan dokter itu biasanya ya memang
tidak ada tujuan-tujuan politik atau yang semisalnya. Sehingga kita ya menerima rekomendasi dari mereka. Ya, bahkan kita lebih mendahulukan rekomendasi IDAI daripada misalnya rekomendasi dari Kementerian Pendidikan. Misalnya, Kementerian Pendidikan memutuskan tahun 2021-2002 dilakukan tatap muka, tapi kemudian ID, IDAI dan yang semisalnya itu merekomendasikan belum layak saat ini untuk dilakukan sekolah tatap muka, kita lebih mengikuti IDAI daripada Kementerian Pendidikan. Kenapa? Meskipun Kementerian Pendidikan itu mereka memiliki kebijakan, tapi kita tidak menganggap maksud saya adalah dari sisi kredibilitas dan juga keahlian, ya kita lebih mempercayai Ikatan Dokter Anak Indonesia, ya yang lebih objektif. Nah, jadi IDAI itu di surat rekomendasi mereka yang terakhir, yaitu pemutakhiran April 2021, itu menyatakan melihat situasi dan kondisi penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini, dinyatakan sekolah tatap muka belumlah direkomendasikan. Karena itu makanya kita tetap daring. Jadi ini adalah daring kita tahun kedua. Dan memang kita belum tahu nih untuk tahun berikutnya. Mudah-mudahan Allah sudah angkat ya COVID-19 ini. Tapi kalau melihat ya informasi-informasi dari para dokter-dokter yang ahli, itu memang untuk bisa membersihkan atau kita benar-benar selesai dari pandemi ini, itu biasanya tidak bisa diselesaikan dalam waktu hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Biasanya itu lebih dari 5 tahun. Ya, ini sesuai dengan pengetahuan manusia ya. Ini pengetahuan manusia. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa dengan sekejap saja ya Allah angkat penyakit ini. Baik. Ya, nah oleh karena itu ya Sekolah Anak Teladan itu memutuskan tahun ajaran baru 2021 sampai 2022 itu dilakukan secara full online atau daring penuh dalam rangka untuk menghindarkan penyebaran COVID-19 terutama terhadap ananda yang masih berusia dini ya. Nah, kita melakukan ini karena kita yakin bahwasanya anak-anak kita itu adalah sesuatu yang paling berharga untuk kita. Ya. Sehingga tentunya kita tidak ingin dong ada madorot-madorot yang akan menimpa mereka apabila kita tetap memaksakan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Oleh karena itu, Sekolah Anak Teladan dalam hal ini itu menerapkan metode belajar secara jarak jauh, tapi dengan 2 metode, daring dan luring. Ya. Nah, daring ini adalah pembelajaran jarak jauh tentunya melalui jaringan atau network dari internet. Tapi dilakukan secara interaktif antara guru dengan anak, dengan ananda, yang mana ketika proses daring ini ya dari kami itu sudah menyusun ya metode kurikulum dan seterusnya, yang mana diharapkan bisa menstimulasi ya setidaknya 5 hal pada anak-anak didik kita: dinia, kognisi, bahasa, sensori, dan motorik. Dinia memang kita taruh paling atas. Baru kemudian setelah itu luring ya. Nah, yang dimaksud luring di sini adalah luar jaringan. Itu bahasa Indonesianya dari offline. Loh, kita kan bukannya daring, bukannya pembelajaran jarak jauh. Kok ada luringnya? Iya. Yang dimaksud dengan pembelajaran luring di sini adalah kita memberikan media-media belajar interaktif untuk anak-anak yang bisa dipelajari oleh anak-anak didik itu secara mandiri ya. Jadi di luar dari misalnya seperti Zoom dan yang semisalnya ya. Nah, jadi yang dikirim oleh para guru ya, jadi dari kami ya, dari Sekolah Anak Teladan itu akan membuat semacam konten-konten ya, baik itu video, cerita, dan ide-ide bermain yang dapat dilakukan oleh ananda, yang mana kita harapkan dibersamai oleh orang tuanya. Ya, nanti ini sebenarnya ranahnya Bu Tari ya untuk menjelaskan ya.
Baik, jadi kita langsung ya, bagaimana alur penerimaan siswa baru ya? Alur penerimaannya adalah pendaftaran. Jadi pendaftaran kita buka mulai besok Kamis sampai dengan Ahad, 3 sampai 6 Juni. Nah, tapi kalau sudah penuh, ya mohon maaf para ayah dan para bunda, pendaftaran itu akan langsung kita tutup ya. Ini juga sebagai informasi ya. Kita sudah memiliki murid ya dari TKA dan juga TKB. Yang TKB tahun ini alhamdulillah lulus. Yang TKA akan naik ke TKB. Nah, kita memang sedang masih men-follow up ya, yang kita berikan deadline sebenarnya besok bagi para orang tua lama yang memang benar-benar ingin melanjutkan ya. Nah, jadi jika orang tua lama itu ya semuanya melanjutkan, maka tentu kuota bagi orang tua baru ya tidaklah bisa banyak ya. Misalnya kita membuat kuota 14 anak ya. Saat ini di TKA kita punya kalau tidak salah berapa ya? 10 atau 11 siswa. Berarti yang kita buka kalau misalnya yang daftar itu 10 orang, berarti yang kita buka hanya 4. Hanya 4 murid saja. Ya. Dan ini ya memang kuotanya yang bisa kita terima memang sejumlah ini saja gitu. Lalu kemudian yang dari KB kita kemarin memang tidak membuka kelas reguler ya, kita buka kelas lepasan. Nah, itu juga sebagian juga juga kita follow up ya untuk mau melanjutkan tidak di TKA. Nah, juga sama jika ya murid-murid yang mengikuti yang mengikuti KB maksud saya di modul 4 kemarin itu misalnya melanjutkan, ya juga sama kurang lebih. Misalnya jumlahnya 10, kita cuma bisa menerima yang baru 4. Nah, slot yang hampir semuanya kosong adalah KB, kelompok bermain. Karena ini memang ya baru istilahnya kan. Nah, itu kisaran usia 3 sampai 4 tahun. Nah, ini yang benar-benar kosong. Nah, yang kosong ini itu kuantitinya adalah ya 14 anak. Maksud saya kuotanya. Kuotanya 14 anak. Ya. Taib. Jadi pendaftaran kita buka mulai dari besok Kamis ya. Linknya akan kita nyalakan ya. Saat ini masih kita tutup linknya. Ya, ini nanti para ayah dan bunda ini juga akan kita informasikan di media sosial dan juga di grup ya. Nanti tinggal diklik aja. Ya, kita buka mulai Kamis pagi jam 6. Jadi nanti tinggal diklik di input. Nah, itu nanti ayah bunda akan masuk ke Google Form. Ya. Nah, di situ ayah bunda kita harapkan mengisi item-item pertanyaan. Ya, item pertanyaan yang ada di Google Form itu kalau nggak salah ada 4 halaman, 4 page, yaitu mohon dengan kesabaran untuk mengisi semuanya. Ya, mungkin agak lumayan panjang. Nah, kita belajar dari pengalaman yang kemarin-kemarin ya. Sebab kita mengharapkan orang tua ketika nginput itu juga mengupload dokumen. Akhirnya ketika gagal, kemudian akhirnya karena ini internet ya, akhirnya gagal, terus kemudian nggak sengaja kepencet refresh atau gimana, akhirnya ngilang semua, harus ngulangin lagi dari awal. Dan ini dilakukan bolak-balik, akhirnya juga cukup melelahkan. Jadi bagi para orang tua ya yang ingin mendaftar mengisi link di Google Form yang kita kasih ini, ya kita tidak mewajibkan harus langsung untuk nginput dokumen-dokumen seperti foto, KTP, tidak. Itu nanti bisa diinput belakangan. Maksud saya nanti ketika ya kami seleksi dari data-data yang masuk di Google Form ini ya. Jadi nanti data yang masuk ini ya para ayah dan para bunda itu nanti akan kita seleksi lagi karena di situ ada pertanyaan-pertanyaan ya yang melihat dari bagaimana pola asuh, melihat dari ya itulah intinya semacam pola asuh pendidikan ya. Nanti itu yang akan kita seleksi, kemudian nanti kita akan menghubungi ayah bunda di follow up dengan interview, dengan seleksi wawancara. Jadi cara kita untuk melihat atau menerima siswa baru adalah
dengan mewawancara, yang kita wawancara adalah orang tua. Memang ketika di kelas tatap muka kita mengobservasi anak ya. Jadi ada khusus memang kita memanggil psikolog ya. Kemudian kita kita observasi ya. Nah, cuman masalahnya di kelas daring ya, ataupun di kondisi kita pada saat ini ya, untuk mengobservasi anak itu memang bukan suatu hal yang mudah ya. Nah, jadi memang kita di sini mungkin lebih banyak mencari informasi tentang anak melalui orang tua. Jadi kita seleksi dan wawancara orang tua. Nah, jadwal interviewnya itu adalah di hari Senin untuk KB, Selasa ya tanggal 8 Juni untuk level TKA, Rabu 9 Juni untuk level TKB ya. Nah, jadi ini ketika sudah daftar ya. Kemudian langkah ketiga ya, setelah interview seleksi tadi, kita akan umumkan hasil wawancara, tapi kita umumkannya via Japri, artinya ke masing-masing orang tua. Ke masing-masing orang tua yang kita interview, itu kita Japri via WA atau via telepon. Nah, setelah itu baru kita masuk ke akad pendidikan. Oh ya, ini hasil wawancaranya itu kita umumkan hari Kamis tanggal 10 Juni. Baru kemudian kita masuk ke akad pendidikan. Akad pendidikan ini dari hari Jumat sampai dengan Sabtu. Nanti para ayah dan bunda kita berikan dokumen kontrak dan yang semisalnya. Ya, itu nanti kami minta para ayah bunda untuk membaca semuanya karena kita sedang berakad dan sudah kita jelaskan ya tentang bagaimana kaidah-kaidah mendasar dalam hal akad atau transaksi ya. Nah, jadi itu nanti kita minta ayah bunda untuk membaca secara detail. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau yang kurang jelas ya, itu langsung di akad pendidikan ini ya langsung didiskusikan sampai benar-benar sudah jelas, baru kemudian kita berakad ya. Jadi artinya kita masih jadi gini, selama ayah bunda belum menandatangani akad ya, berarti sifatnya masih khiyar. Meskipun ayah bunda sudah ikut wawancara, sudah diumumkan, tapi kemudian ketika akad ya, kemudian misalnya kita baca, lalu kemudian dari ayah atau bunda misalnya berubah pikiran atau mungkin ada hal-hal lain, kemudian nggak jadi atau mundur, maka itu suatu hal yang tidak masalah karena masih dalam tahapan khiyar. Boleh lanjut, boleh tidak. Nah, oleh karena itu apabila orang tua ini tidak lanjut, maka kita akan ya memanggil orang tua lain. Artinya nanti ada di antara para orang tua ini yang kita masukkan sebagai waiting list. Ya, kita masukkan sebagai waiting list. Nah, baru setelah itu ketika sudah akad di bulan depannya, di bulan Juli ya, baru sudah masuk ke sosialisasi kurikulum. Jadi para ayah dan para bunda mulai masuk ya untuk startnya ya, yaitu di untuk anak teladan ya, itu di bulan Juli, Ahad 11 Juli, itu sosialisasi kurikulum. Baru kemudian nanti Seninnya itu udah masuk di masa orientasi buat siswa. Nah, ini alur dari penerimaan siswa baru. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya. Untuk selanjutnya mungkin dari Bu Tari ada yang ingin disampaikan atau yang dijelaskan. Ya. Silakan Bu. Ya, nah Ustaz, untuk penjelasan dari saya rasa cukup dari video yang kemarin sudah dikirimkan ke grup. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan saja, Ustaz. Oh iya, baik. Berarti kita langsung masuk ke ini ya, ke sesi tanya jawab ya. Iya. Oh baik ya. Silahkan Bu Linda. Ya.
Itu juga ini juga Bu, mungkin Bu nanti bisa ditampilkan juga ya video-video ataupun Oh iya, ada gambar-gambar ya, karena memang banyak orang tua yang ingin tahu ya, iya. yang menanyakan gitu sih Bu ya. Baik Ustadz, mungkin sambil kita menunggu ya pertanyaan di hari ini, saya akan menampilkan beberapa kegiatan kelas daring gitu ya, bagi ayah bunda yang belum datang waktu open house 2 hari lalu. Saya akan putarkan kembali mengenai kegiatan-kegiatan dalam kelas daring. Sebentar. Sebentar Ustaz. Ya. Mohon izin untuk menampilkan share screen-nya terlebih dahulu. Ya baik, ini sambil menunggu Bu Tari menampilkan layar ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Asri, apa wawancara kedua orang tua harus hadir atau boleh salah satunya saja? Ya, jadi sebenarnya kita harapkan kedua orang tuanya hadir ya. Kalau bisa kedua orang tuanya hadir. Kalau misalnya sang suami lagi kerja, jadi kita kan sudah kasih ini kan, kasih jadwal. Nah, jadi karena kita daring ya, kami minta juga diusahakan misalnya sang suami di kantor mungkin bisa izin dulu, izin ke atasannya, ke bos, itu juga tidak lama, mungkin hanya 20 sampai 30 menit ya. Jadi untuk daring ya. Jadi mungkin bisa minta izin ke kantornya. Jadi kalau bisa hadir ya, yang kita harapkan ayah bundanya hadir. Ya. Baik. Saya potong untuk pemutaran video ya Ustadz. Ya, silakan Bu. Ini adalah salah satu kegiatan psikomotor ya sebagai agenda aktivitas rutin gitu dalam kegiatan daring. Sandi, wah, bagaimana teman-teman menyelesaikan misinya ya Bu Nada? Ya Bu Citra, nah teman-teman ada 4 langkah cara untuk teman-teman menjalankan misi pecahkan kata sandi. Nah teman-teman dengarkan ya. Nanti Ibu akan memberikan petunjuk tentang kata sandi kita hari ini satu persatu. Teman-teman ambil benda yang sesuai dengan petunjuk yang nanti Ibu sebutkan. Nah teman-teman mengambil bendanya dengan cara berlari zigzag melewati halang rintang. Berlari zigzag melewati halang rintang. Teman-teman kembali membawa bendanya dengan cara yang sama. Berlari zigzag juga melewati halang rintangnya. Wah, teman-teman apakah sudah siap untuk menjalankan misinya? Siap ya? Nah, akan memberikan petunjuk benda yang pertama. Silakan teman-teman berdiri terlebih dahulu. Silakan berdiri. Wah, semangat ya. Ini adalah petunjuk benda yang pertama. Silakan teman-teman mengambil satu buah benda yang berwarna jingga atau kuning. Silakan teman-teman. Ambil benda yang berwarna jingga atau kuning. Semangat. Semangat, semangat. Yang berwarna jingga atau kuning? Iya, Bunda. Ya, mengambilnya dengan berlari zigzag ya, teman-teman. Berlari zigzag, gini, silang-silang. Oke. Ambil dulu kuning atau jingga? Ya, Bang. Nah, teman-teman boleh dikumpulkan terlebih dahulu ya benda-bendanya di depan layar monitor. Wah, ya, Masya Allah. Ini. Wah, sudah selesai semuanya mengambil bendanya. Ya, Umar. Nah, sekarang petunjuk yang kedua. Teman-teman dengarkan lagi. Silakan teman-teman mengambil satu buah benda yang digunakan untuk melihat waktu. Silakan teman-teman. Melihat waktu. Melihat waktu. Ya. Silakan teman-teman mengambil satu buah benda yang dapat digunakan untuk melihat waktu. Nah, semangat Mas Kian. Wah, ya Mas Kian, alhamdulillah. Ya. Ya. Baik.
Demikian salah satu kegiatan psikomotor ya. Jika yang Bunda tadi lihat dalam kegiatan tersebut kami bersama guru-guru ya berusaha merancang dalam satu kegiatan untuk menstimulus beberapa aspek gitu. Salah satunya adalah aspek motorik kasar gitu ya, di mana kegiatan fisik ini selalu diagendakan rutin pada saat kelas daring itu untuk membantu anak-anak lebih siap gitu ya, lebih siap untuk mengikuti atau menerima informasi dari guru. Nah, dalam kegiatan tersebut juga terintegrasi dengan stimulus aspek bahasa gitu ya, aspek kognitif seperti tadi teman-teman silahkan mencari benda untuk benda yang dapat digunakan untuk melihat waktu gitu. Itu selain menstimulus aspek bahasa juga menstimulus aspek kognitif. Nah, berikut juga ada rekaman salah satu project gitu ya. Untuk ini tadi juga menjawab salah satu pertanyaan itu bagaimana sih hasil pembelajaran gitu ya dari siswa. Ini kami di akhir term gitu ya menugaskan atau memberikan suatu proyek yang harus dikerjakan orang tua bersama anak gitu. Sebentar, mohon izin untuk di dalam proyek berkarya bersama orang tua dan anak ini kami berikan pilihan gitu untuk orang tua dan anak menentukan dalam satu modul itu ada beberapa subtema. Anak dan orang tua bisa memilih mau mempresentasikan tema yang mana, subtema yang seperti apa, dan memilih produknya seperti apa. Ini kami berikan pilihan bisa melalui jurnal, bisa diorama gitu ya. Ini salah satu presentasi dari siswi TKA. Ini apa? Kaki. Bagaimana pengaturan Allah pada kaki? Terdapat jari-jari. Mana? Apakah suaranya keluar? Keluar. Kakinya pakai cincin sama pita. Masya Allah. Kemudian bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah atas kaki yang diberikan Allah kepada kita? Tidak mencela-celanya dan membaca hamdalah, alhamdulillah. Kemudian menggunakan kaki untuk apa saja? Berbuat baik, tidak menendang adik, menendang bola. Kemudian dan melangkah kemana saja yang mendatangkan pahala? Ke masjid, ke kamar mandi, dan ke taman. Kalau ke taman, kita harus memakai alas kaki dengan kedua kaki, jangan sebelah saja, itu syaitan. Masya Allah. Bagaimana cara kita menjaga kaki? Dan kalau ke masjid, ada satu masjid yang pahalanya berlipat-lipat tabungannya. Masjid apa itu? Masjid Al-Aqsa Nabawi. Satunya yang kita bisa pergi umroh ke sana. Ka'bah ada di mana? Masjidil Haram. Masjidil Haram, Masya Allah. Selanjutnya ada gambar apa lagi, Nak? Selanjutnya setelah kaki, coba dibuka selanjutnya ada apa? Tangan. Bagaimana pengaturan Allah pada tangan? Terdapat sidik jari dan tangan kelinci, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jari jempol, dan sidik jari. Di tangan terdapat kuku, sidik jari, dan kutek-kutek dan cincin.
Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah atas tangan yang Tidak diberikan? mencela-cela tangan. Membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, kemudian nggak tahu. Tangan digunakan untuk apa? Bisa mendatangkan kebaikan. Berbuat baik. Seperti minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan, dan membantu orang yang kesulitan dan menyingkirkan sesuatu dari jalanan seperti batu, duri, atau hewan biar tidak terinjak. Baiklah, selanjutnya ada gambar apa, Kak? Rambut. Bagaimana pengaturan Allah pada rambut? Terdapat rambut untuk menghiaskan kepala kita dan menambah cantik. Bagaimana cara menjaganya? Dengan tidak mencela-cela rambut dan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Menjaganya supaya tetap sehat, bagaimana caranya? Dengan cara mandi dan gosok-gosok seperti ini, digaruk-garuk. Lalu disisir pakai minyak rambut. Udah. Oke, insyaallah. Selanjutnya gambar apa yang ada di buku kakak? Baik, itu tadi secuplik ya, potongan video. Sebenarnya presentasinya cukup panjang gitu ya, tapi seperti ayah bunda lihat bagaimana Ananda tersebut gitu memunculkan celoteh-celotehnya, memunculkan pemahaman terkait diniyah ya pastinya, karena maksudnya fokus kurikulum sekolah anak teladan ini adalah diniyah gitu. Jadi semua kegiatan baik itu materi bahkan sampai hasil proyek akhir itu menitik beratkan pada konten diniyah. Nah, itu tadi salah satu video berkarya untuk level TKA. Saya ada satu video lagi Ustadz untuk yang level TKB, apakah mau ditunda terlebih dahulu untuk silakan Bu, silakan. Langsung aja ya. Install aja ya, silakan. Baik, ini untuk level TKB. Jadi untuk proyek bersama orang tua ini sendiri, kami memang tidak memfokuskan pada hasil produknya ya, karena sebenarnya itu menyesuaikan dengan kemampuan anak dan kreativitas orang tua. Gitu. Sebentar. Namun banyak orang tua yang ternyata cukup kreatif ya dalam membuat suatu proyek ini, dan ternyata agenda proyek ini juga cukup diminati gitu oleh orang tua, karena ternyata banyak hal-hal atau manfaat ya yang didapati, termasuk menjalin bonding dengan anak gitu ya dalam mengerjakannya, dan begitu juga rasa yang bercampur aduk gitu antara memberikan pijakan kepada anak sampai nanti mengajak anak untuk melakukan presentasi. Masya Allah. Sebentar Ustaz. Saya terkendala untuk share screen-nya. Saya coba lagi. Bismillah. Nah, ini untuk presentasi proyek TKB, berbeda tema dengan TKA tadi. Kali ini tentang anggota tubuh, tapi kalau TKB ini temanya lebih terkait dengan pencernaan gitu ya, anggota tubuh bagian dalam. Apakah suaranya terdengar? Belum keluar ya. Sebentar, saya coba lagi. Afwan. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dilsyad Abdurrahman Latif.
Umur saya insya Allah bulan depan 6 tahun. Saya mau bercerita. Cerita judulnya Kasih Sayang Allah dalam Hembusan Nafasku. Masya Allah. Ini sistem nafas. Oh, saluran nafas pemberian Allah ya, Masya Pertama Allah. dari udara. Habis itu masuk ke rongga hidung. Habis itu disaring sama rambut hidung. Masya Allah. Habis itu masuk ke tenggorokan. Terus itu masuk ke trakea membelah jadi 2. Oh, apa yang diudah jadi 2 sayang? Trakea laki-laki lebih panjang dari trakea perempuan. Masya Allah. Lalu itu bentuknya bentuk trakea itu? Bentuknya ada gelembung-gelembung. Itu yang kakak pegang organ apa namanya sayang? Apa? Paru-paru. Oh iya, paru-paru. Di dalamnya ada gelembung-gelembung gitu maksudnya. Habis itu luarnya seperti ini, dilindungi oleh tulang rusuk. Masya Allah. Nama gelembung ini adalah alveolus. Masya Allah. Bisa kakak ceritakan keistimewaan alveolus itu tempatnya sebagai tempat apa? Oksigen Dan udara. Oksigen dan udara yang keluar dari pernafasan namanya apa ya? Karbon dioksida. Masya Allah. Jadi di alveolus itu di gelembung udara itu, di gelembung itu tempat bertukar. Jadi yang keluar dari nafas kita adalah karbon dioksida. Masya Allah. Terlihat Allah ada di mana sayang? Di arsy. Allah bersemayam di arsy. Betul sekali. Arsy itu di mana? Di atas. Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik. Cerita tentang kesyirikan. Apa itu kesyirikan, Nak? Kesyirikan dosa besar. Dosa besar. Apa itu dia kesyirikan? Syirik itu apa sih? Sebetulnya dia dosa besar ya. Misalnya kasih sesajen kepada pohon. Oh, Masya Allah. Betul sayang. Jika kita memberikan sesuatu, beribadah bukan kepada Allah, itu juga termasuk syirik ya. Dan syirik itu termasuk dosa besar. Oke, sekarang selesai sepertinya presentasi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, itu Ayah Bunda kurang lebihnya. Kalau melihat presentasi anak-anak tadi ya, Masya Allah ya. Saya rasa kita semua tadi bisa melihat ya bahwa bagaimana anak bisa mempresentasikan pengetahuan yang ia peroleh gitu ya. Ini sebenarnya tidak hanya dari hasil dari ikhtiar ibu guru dalam menyampaikan materi, tapi ini sebagian besar adalah upaya dari orang tua yang membersamai anak gitu ya, baik melakukan kegiatan bersama anak atau mengulang kembali pijakan atau materi yang sudah diberikan sekolah, sehingga ketika anak mempresentasikan gitu, itu bukan dari hasil suatu hafalan gitu, namun itu terlihat bagaimana anak bisa menyenangi kegiatannya gitu ya, sehingga memunculkan pemahamannya dan memunculkan kepercayaan dirinya juga saat mempresentasikan materi umum dan materi diniyah seperti itu. Baik, mungkin kita dari video-video ini kita lanjut ke pertanyaan. Bu Guru, apakah bisa membantu? Bu Linda atau Bu Resti? Baik, Ibu. Ya, kan Bu, tadi saya sempat keluar masuk. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Maharani. Bismillah, untuk memastikan saja Ustadz, berarti saat mengisi form nanti data-data bisa disusulkan, tidak perlu diupload saat itu ya Ustadz? Oh iya benar. Jadi kalau memang kesulitan ataupun belum siap ya untuk misalnya untuk ngirim kayak fotokopi KTP misalnya atau akta kelahiran anak, nanti itu bisa disusulkan. Jadi ya dokumen-dokumen yang kesulitan untuk diupload di Google Form itu nanti bisa disusulkan belakangan
Tapi kalau memang bisa diupload, ya itu akan jauh lebih baik lagi. Tapi kalau memang kesulitan ya itu nanti bisa nyusul belakangan ya. Baik Ustadz, kemudian ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Serly Desliani. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya terkait kurikulum. Nanti berarti belajar diniyah dan pelajaran apa saja ya? Lalu bahasanya bahasa Indonesia kah? Kemudian metodenya full Zoom setiap hari atau beberapa kali seminggu dan sisanya tugas kah? Kemudian untuk biayanya bagaimana? Apakah bisa dilihat di website atau bagaimana? Ya baik, ini nanti detailnya akan dijelaskan lagi oleh Bu Tari ya. Saya hanya jawab penjelasan tentang pembiayaan itu bisa dilihat di video ya open house kita kemarin yang kita share di grup ya. Itu mohon untuk ditonton atau dilihat ya, karena penjelasannya sudah ada semua di situ. Kemudian ya pastinya karena kita tinggal di Indonesia, kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia dan kita tidak mempergunakan bahasa-bahasa lain ya. Kita mempergunakan bahasa ibu ya. Bahasa yang harus dituntaskan dulu oleh anak-anak kita. Ya, terus kemudian tentang kurikulum nanti detailnya akan dijelaskan lagi ya oleh Bu Tari. Ya, intinya kita ini ya ingin mendidik anak-anak kita, anak-anak usia dini ya, dengan menstimulasi semua potensi-potensi yang Allah berikan, tapi bedanya ya, kalau kita perhatikan metode-metode yang memang berangkat dari barat atau orang-orang kafir, itu hanya sekedar menstimulasi saja. Ya, motoriknya, sensoriknya, dan yang semisalnya itu hanya sekedar distimulasi, ya, tapi tidak pernah dikaitkan dengan pijakan-pijakan diniyah. Nah, oleh karena itu kita di sini ya itu memberikan pijakan-pijakan diniyah. Jadi yang dimaksud dengan pelajaran diniyah di sini itu bukan pelajaran-pelajaran kayak nanti ada pelajaran bahasa Arab, pelajaran fikih, pelajaran ibadah, tidak. Ya, jadi diniyah yang di sini yang dimaksud adalah kita memberikan pijakan terutama masalah akidah dan tauhid di dalam aktivitas-aktivitas anak. Jadi semua aktivitas anak di daring dan di luring tidak akan lepas dari yang namanya pijakan diniyah ini. Baik itu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, dan seterusnya. Ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin selebihnya nanti akan ditambahkan oleh Bu Tari. Ya, Bu. Ya, baik, Ustaz. Untuk diniyah sendiri itu mengacu ke akidah ya, penanaman tauhid ya. Itu dimasukkan terintegrasi juga melalui materi umum. Lalu untuk di kurikulumnya sendiri ini kami memberikannya berdasarkan tema-tema besar gitu ya. Kalau di tahun lalu itu salah satu temanya adalah tema tentang mengenal diri sendiri gitu ya, anggota tubuh gitu dan lain sebagainya seperti itu. Kalau metode pembelajarannya itu seperti yang tadi sudah disampaikan ada 2 metode yaitu daring dan luring gitu ya. Daringnya itu sendiri berbeda di setiap level. Untuk level KB dan TKA itu hanya dilakukan 2 kali dalam sepekan. Lalu untuk di TKB 3 kali dalam sepekan dengan durasi kami mengacu pada rekomendasi IDAI gitu ya, bahwa screen time untuk anak usia dini itu tidak boleh lebih dari 1 jam. Nah, kenapa di daring ini sendiri itu tidak dibuat setiap hari gitu ya, karena kami tetap memberikan kegiatan luring gitu, kegiatan yang bisa dilakukan anak dan orang tua di rumah gitu, berkegiatan bersama, karena sejatinya memang untuk anak usia dini itu pendidikan yang terbaik adalah datangnya dari orang tua, dan kami memberikan ide-ide kegiatan bermain yang bisa dilakukan anak bersama orang tuanya di rumah. Seperti itu, Bu Linda. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Tari dan Ustadz. Kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Adisti Umu Ibrahim. Disebutkan bahwa untuk TKA rentang usia 4-5 tahun. Ini apakah artinya bagi anak yang usianya 5 tahun jatuh pada bulan Februari boleh mengikuti program TKA? Iya, baik. Saya jawab ya. Kalau bulan Februari ya ini ya 5 tahun itu berarti nanti bulan Juli itu sudah 5 tahun lebih ya. Maka sebenarnya rentang usianya sudah bisa masuk ke TKB gitu. Tapi kalau misalnya belum 5 tahun, jadi
misalnya nanti bulan Juli usianya masih belum 5 tahun gitu ya, misalnya 4 tahun 3 bulan gitu, itu akan masuk di level TKA. Baik Ibu Tari, kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya dari Laili Fit. Bismillah, Assalamualaikum. Terima kasih atas pemaparannya Ustadz. Izin bertanya, jika anak berusia 5 tahun di bulan Juni, berarti masuk range untuk kelas apa ya Ustadz? Ingin bertanya juga tentang pengalaman alumni sekolah anak teladan sebelumnya. Ustadz, terkait ijazahnya berarti diberikan atau dikirim print out ke daerah masing-masing siswa ya Ustadz? Jazakallah khairan Ustadz, wa barakallahu fikum. Ya, ini jadi kalau masalah gini ya nanti diarahkan langsung ke Bu Tari ya. Silakan Bu. Ya, ini apa yang mau ditanyakan ini ya, berarti 5 tahun di bulan Juni ya. 5 tahun di bulan Juni itu bisa masuk di level TKB. Pengalaman alumni sekolah anak teladan ini alhamdulillah kami baru akan gitu ya melakukan kelulusan yang pertama di tahun ajaran 2020-2021. Jadi kalau ditanya pengalaman alumninya seperti apa gitu, nanti mungkin kami akan meminta testimoni dari orang tua yang sudah menjadi alumni pertama dari sekolah anak teladan. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau terkait sertifikat kelulusan ini untuk yang di luar daerah mungkin akan ditanyakan terlebih dahulu ya. Kalau jika dibutuhkan yang sifatnya print out, maka akan dikirimkan ke luar daerah tersebut. Tapi kalau bisa dikirimkan secara file gitu ya, maka akan dikirimkan melalui email gitu, seperti itu. Baik Ibu, kemudian kemarin ada pertanyaan yang belum terjawab ya. Kita akan ke pertanyaan yang kemarin belum terjawab. Kebetulan juga ibunya hadir pada hari ini dari Ibu Joan Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Joan di Tangerang Selatan. Izinkan saya menyampaikan apresiasi kepada Ustadz Abu Salma, Ibu Lestari, dan tim sekolah anak teladan. Karena menurut saya sudah menyusun program dan penjelasan kurikulum Ya, Bu Linda. Ya, karena menurut saya sudah menyusun program dan penjelasan kurikulum dengan sangat komprehensif dan juga disampaikan rincian biaya yang sangat jelas, detail, sehingga kami sebagai orang tua memiliki gambaran dan akad yang benar-benar ridho. Tidak ada celah untuk mempertanyakan uang yang dibayarkan sebenarnya untuk apa. Masya Allah. Maaf, pertanyaan saya juga panjang. Ini pertanyaan pertama dari beliau. Tahu saya, sekolah anak teladan ini belum terdata di website Kemendikbud. Saya hanya ingin tahu pandangan yayasan tentang hal ini bagaimana. Apakah sedang dalam proses pendataan atau bagaimana? Yang kedua, bagaimana? Yang pertama dulu Bu ya. Kalau langsung dua-duanya nanti banyak yang lupa. Jadi yang pertama ya tentang ya ini apa namanya? Ini memang pertanyaan yang memang ada beberapa orang tua tanya ya. Jadi yang perlu kami sampaikan ya bahwa kita sekolah anak teladan ini baru berjalan 2 tahun mau menuju ke tahun ketiga sebenarnya. Dan jujur saja ya, kita juga sebenarnya juga sifatnya masih ngontrak di Bintaro dan ada kemungkinan kita tidak lagi pindah. Maksud saya kita tidak lagi bertempat di Bintaro. Kemungkinan besar kita akan pindahkan ya ke tempat yang lebih layak ya. Dan kita memang ya insya Allah ya pada saat kondisi kita sudah settled ya, artinya kita sudah mendapatkan tempat yang sudah fix, layak, lebih gede dan juga untuk anak-anak beraktivitas itu juga nyaman ya. Nah itu memang kita berencana untuk apa ya, untuk mengurus semua perizinan yang dibutuhkan. Dan qadarullah wa masyafa'ala ya di tahun apa namanya pertama lebih ya ya dari proses pembelajaran ya, kemudian kita diuji oleh Allah dengan adanya apa namanya pandemi ini ya. Nah sehingga untuk sementara kita masih fokus untuk proses pembelajaran
ya selama pandemi ini. Baru nanti kalau memang kondisi sudah settled, sudah nyaman, sudah aman, ya, baru nanti kita akan pastinya berusaha untuk apa ya, untuk ngurusin tentang apa legalitas ya, dari sisi kelembagaan kita, maksudnya dari sisi kelembagaan pendidikan. Ya. Baik, kemudian ke pertanyaan kedua dari Ibu Joan, bagaimana pandangan yayasan mengenai metode pendidikan modern seperti metode sentra, Montessori, Charlotte Mason, dan sebagainya? Apakah sejalan dengan syariah? Karena jujur saya sebagai orang tua awam di era media sosial saat ini menerima banyak sekali informasi mengenai metode-metode ini. Dan jadi kebingungan sendiri apa metode terbaik untuk mendidik anak. Sebagai Muslim, saya sendiri yakin Islam pun sebenarnya memiliki metode terbaik dalam pendidikan anak. Tapi sayangnya saya belum menemukan penjelasan praktis sesuai dengan tumbuh kembang anak seperti halnya metode pendidikan modern tadi. Baik ya, ini sebenarnya kalau dibahas cukup panjang sebenarnya ya, dan ini juga sudah pernah saya bahas ya di dalam kajian-kajian parenting saya yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Mujahadah Parents Project ya. Jadi intinya seperti ini. Intinya Islam agama sempurna. Ya, secara qawaid, secara kaidah itu ya semua hal yang mendatangkan kepada kebaikan, yang menghantarkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka, itu semua sudah dijelaskan. Ya. Lalu kemudian ya yang berkaitan dengan masalah pendidikan anak, ya pendidikan itu yang perlu kita perhatikan di situ ada dua sisi. Pertama dari sisi yang sifatnya prinsip, ya bersifat qawaid, dhawabit. Maka itu sudah dijelaskan semuanya oleh agama kita. Ya, secara prinsip, kaidah itu semua sudah lengkap diajarkan oleh agama kita. Kemudian ya di dalam pendidikan itu sendiri juga di situ tuh ada sisi yang kedua. Sisi kedua ini adalah sisi yang bersifat ya istilahnya itu duniawi ya, bersifat non ibadah, yang bersifat praktikal ya. Artinya ini bisa dipelajari dengan riset, penelitian, observasi dan yang semisalnya, juga dari experience, dari pengalaman. Dan ini adalah suatu hal yang tentunya sifatnya lapang atau luas. Mungkin contoh mudahnya seperti ini ya. Contoh mudahnya, saya pernah ketika manasik umroh ya. Ya, jadi ketika manasik, saya pernah ditanya oleh seorang bapak ya, ketika saya menerangkan untuk laki-laki untuk kain ihram itu hanya mempergunakan 2 lembar kain. Ya, yang satu sebagai izar, sebagai sarung, yang satu sebagai selendangnya. Lalu kemudian si bapak ini nanya, Ustadz, bagaimana sunnahnya Nabi ketika memasang kain ihram? Nah, beliau tanya sunnahnya, masangnya. Padahal kita tahu Nabi hanya menjelaskan kain ihram itu kain yang tidak berjahit dan seterusnya. Adapun cara pasangnya itu tidak ada dalilnya, nggak ada keterangan detailnya. Artinya kita mau pakai misalnya seperti sarung atau kita mau pakai dengan metode kita lipat ke kanan dulu, kemudian baru dilipat ke kiri. Intinya itu bebas. Caranya kita pakai sarungnya itu bebas. Nah ini juga kurang lebih sama. Artinya di dalam konsep pendidikan kita tahu nih ada kaidah-kaidah. Kaidahnya kita harus dengan sifat yang lemah lembut. Adapun cara-cara lemah lembutnya, ya itu memang butuh detail. Nah juga sama, ya di dalam pengasuhan ataupun parenting ya. Itu juga sama. Secara kaidah prinsip agama kita sudah sempurna menjelaskan. Tapi secara praktikal ya, itu memang ada hal-hal yang tidak dijelaskan secara detail. Nah, itu berangkat dari hasil pengalaman, observasi, penelitian. Ini yang disebut dengan urf ya. Jadi bergantung kepada urf. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan konsep-konsep parenting barat atau modern seperti Charlotte Mason ataupun Montessori ya, yang digagas oleh seorang Maria Montessori atau yang lainnya. Nah, kalau saya yang ditanya, maka jawaban saya ya.
Artinya jawaban saya tidak mewakili suatu komunitas, tidak mewakili apa namanya atau yang lainnya, tidak. Ini jawaban yang saya pahami. Ya, yang saya pahami adalah semua metode-metode yang berangkat dari orang kafir, dari non-Muslim, ya, yang harus kita lakukan adalah apa? Adalah secara asal kita harus berhati-hati. Asalnya kita harus hati-hati. Berhati-hati bukan artinya kita bersikap a priori ataupun antipati, tidak. Ya, jadi bukan artinya kita harus menolak semua, tidak. Hati-hati artinya ya kita lihat nih, konsep-konsep tersebut sebenarnya berangkatnya apakah benar pure dari hasil observasi penelitian riset ataukah memang ada ideologi-ideologi yang masuk di dalamnya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, jadi kalau saya pribadi melihat ya, selama konsep-konsep itu ya ataupun selama cara-cara atau metode-metode itu adalah pertama tidak menyelisihi Quran dan Sunnah, ya, tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, ya berarti kembali ke hukum asal. Hukum asalnya adalah mubah. Kemudian yang kedua, hanya digunakan sebagai tools, hanya digunakan sebagai alat permainan, atau hanya digunakan sebagai cara-cara saja, ya tidak sebagai prinsip, ya. Jadi cuman sebagai tools saja. Kayak misalnya kita tahu nih ternyata permainan Montessori itu bagus-bagus ternyata dalam rangka untuk menstimulasi meskipun mahal ya. Nah, jadi ini asalnya boleh-boleh saja gitu loh. Selama tidak menyelisih syariat dan hanya sebagai tool saja. Adapun secara konseptual, secara ideologi, maka kita tidak menerimanya. Kenapa? Karena kita tahu seorang Maria Montessori ini bukanlah seorang Muslim. Ya. Dan juga menyandarkan kata Islam dengan Montessori, kayak Islam Montessori juga suatu hal yang tidak pas. Kenapa? Karena tidak layak nama Islam disandangkan dengan nama seorang wanita yang non-Muslim. Nah, jadi ya kami sendiri ya dari Sekolah Anak Teladan, saya itu mendukung, mensupport, bahkan turut memfasilitasi para guru itu belajar Montessori, belajar Charlotte Mason, semuanya. Ya, itu kita fasilitasi mereka juga sama. Ketika ada pelatihan sentra juga sama. Guru-guru kita sebagian guru kita ikutkan. Nah, tapi kita ikutkan mereka untuk mempelajari nih metode-metode atau cara-cara yang memang bisa diterapkan. Tapi tentunya tidak semuanya kita ambil. Karena ya kita ingin intinya di dalam masalah pendidikan anak-anak kita, anak-anak didik kita itu semua tetap pusatnya satu, yaitu pijakannya adalah pijakan diniyah, pijakan tauhid. Adapun metode maka tentunya kita pilah-pilah. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin saya sedikit menambahkan Bu Linda untuk pertanyaan ini. Ya. Ya Ibu Tari. Ya. Terkait dengan ijazah ya untuk yang sebagai prasyarat gitu ya masuk sekolah dasar gitu, maka baiknya orang tua gitu ya yang ingin mendaftarkan ke sekolah anak teladan terkait permasalahan ini sudah memiliki rujukan sekolah dasar yang dituju gitu. Jadi ketika sekolah tersebut memang mempersyaratkan ijazah dari sekolah yang berizin, yang qadarullah sampai saat ini kami belum bisa memberikannya gitu ya, maka orang tua mungkin bisa mengambil alternatif sekolah lain gitu, atau ketika sudah lulus TKB karena rentang usia yang TKB ini 5-6 tahun gitu, maka mungkin masih ada jeda waktu 1 tahun lagi untuk mengulang TKB di sekolah yang memenuhi persyaratan tersebut gitu. Jadi dokumen yang kami berikan nanti bukan berupa ijazah ya, tapi surat atau sertifikat kelulusan. Seperti itu sih Bu Linda untuk pertanyaan ini, dan mungkin pertanyaan yang berikutnya tadi terkait dengan kurikulumnya gitu ya, memang kami tidak mengadopsi penuh gitu metode apapun gitu, tapi seperti yang Ustadz tadi sudah sampaikan, kami berusaha mempelajari semua
beberapa metode tersebut dan menggunakan pendekatan atau mengambil pendekatan, salah satu pendekatannya yang mengakomodir kebutuhan dalam pengaliran materi gitu, karena materi yang dialirkan ini semua merujuk kepada aspek diniyah. Contohnya, misalnya ketika kami mengambil salah satu pendekatan skala pendampingan yang ada dalam metode sentra, itu digunakan untuk mengamati atau menilai pemahaman diniyah anak. Seperti itu contohnya. Begitu Bu Linda. Baik Ibu Tari dan Ustadz atas jawabannya. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan dari Ibu Aisyah Iyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana para guru melihat perkembangan anak untuk diisi dalam laporan atau rapot di akhir nanti? Saya sudah pernah ikut kelas lepasan dan waktu itu via Google Classroom. Tapi hal ini sangat tidak nyaman untuk upload video, termasuk Google Foto atau YouTube. Apakah dikembangkan mekanisme yang baru yang lebih mudah, misalnya via Telegram, dikirim ke akunnya anak teladan? Bagi saya ini krusial untuk menentukan daftar atau enggak, karena bila via Google Foto atau Classroom lagi, saya sedikit kurang berkenan. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab, Ustadz. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih atas masukannya ya untuk Ummu Maryam ya, ini kalau nggak salah ya, Insya Allah ya, Ummu Maryam yang sudah pernah bergabung dalam program lepasan kelompok bermain. Ya, untuk terkait dokumentasi ya pada kegiatan luring ini memang dulu kami berlakukan untuk orang tua mendokumentasikan kegiatan luring ya. Kegiatan luring itu tadi juga terkait dengan pertanyaan kegiatan luring itu apakah semua menggunakan gadget gitu ya. Nah, kegiatan luring sendiri ini ada yang berupa video, tapi setelah video nanti video ini durasinya tidak lama gitu ya, tidak sampai 5 menit. Setelah itu orang tua akan melakukan kegiatan bersama anak yang sudah dirancang oleh ibu guru gitu. Nanti juga ada kisah berupa salinan menggunakan aplikasi online juga kisah ini gitu ya. Nanti bisa dibacakan orang tua dalam kegiatan berkisah bersama anak. Nah, tahun lalu memang kami banyak memberikan kegiatan luring dan meminta bantuan orang tua untuk mendokumentasikannya karena terkait dengan pengamatannya. Ini orang Ummu Maryam juga bertanya ya, bagaimana sih guru melakukan pengamatan gitu. Nah, pengamatan sendiri yang kami lakukan ini sebenarnya mengacu pada standar STPPA gitu ya, standar tingkat pencapaian perkembangan anak dari Kemendikbud. Nah, itu juga kami kaitkan dengan sisi psikologis dan medis. Begitu juga dengan penilaian diniyah gitu. Nah, bagaimana mekanisme pengamatan? Ini cukup rumit ya Bunda. Jadi yang pertama, Bu Guru itu merancang kegiatan berdasarkan indikator yang sesuai, indikator yang diambil merujuk pada STPPA tadi, gitu ya. Itu biasanya kita namakan RPP, rancangan pembelajaran gitu. Lalu pada saat kelas daring, Ibu Guru mencatat pengamatan. Apa sih yang dilakukan anak-anak saat berkegiatan sesuai di indikator yang mau diamati. Misalkan kegiatan psikomotor, anak seperti tadi contohnya ya, anak diminta berlari zigzag gitu. Bu Guru itu melakukan pengamatan, mencatat apakah saat anak berlari itu dia tidak bisa melewati rintangan atau menjatuhkan rintangan, atau anak-anak terampil saat berlari. Seperti itu yang dicatat oleh Bu Guru. Lalu juga Ibu Guru meminta bantuan orang tua untuk melakukan pengamatan, terutama pada kegiatan yang sulit diamati melalui kegiatan daring. Nah, ini tentunya kami juga berikhtiar untuk membekali orang tua gitu ya, terkait dengan apa-apa saja sih yang perlu diamati pada saat anak berkegiatan, karena ini juga menghindari untuk orang tua yang kadang-kadang nggak sabar gitu ya saat mendamping, nggak sabar untuk berperan serta gitu saat mendampingin anak-anak berkegiatan, sehingga kalau orang tua banyak melakukan intervensi gitu ya, intervensi yang dimaksud seperti ini, misalnya ketika kegiatan menuang gitu ya, orang tua banyak memberikan bantuan kepada anak, sini mama pegangin gitu ya, supaya gelasnya tidak tumpah atau lain sebagainya, justru itu yang akan
menghambat guru-guru melakukan pengamatan, karena pengamatan di sini tujuannya untuk melihat sampai di mana sih anak ini fase perkembangannya gitu. Nah, ketika orang tua banyak melakukan intervensi, maka ini akan menyulitkan bu guru melakukan pengamatan yang akurat. Yang berikutnya adalah setelah melakukan pengamatan, pada setiap selesai kelas daring, ibu guru dan kami gitu ya, saya dan Bu Ninda gitu bersama-sama melakukan evaluasi setiap selesai kelas daring, evaluasi perkembangan anak. Ini sebagai bahan kami nantinya untuk menentukan kegiatan kegiatan berikutnya dapat menstimulus area perkembangan anak, dan juga melihat apakah dalam kegiatan tadi ada aspek-aspek perkembangan yang perlu kita lebih perhatikan gitu. Lalu pada saat pembuatan laporan gitu ya, sebelum membuat laporan akhir, bu guru seringkali harus melihat kembali rekaman daring kelas dan mendokumentasikannya dalam laporan perkembangan anak. Jadi serangkaian bagaimana bu guru melakukan pengamatan itu sebagai ikhtiar untuk memberikan hasil yang akurat ya. Tapi yang memang yang tahu yang terbaik itu adalah orang tua itu sendiri. Makanya kami sebenarnya akan lebih terbuka gitu untuk berkomunikasi intens dengan orang tua agar mendapatkan hasil pengamatan yang lebih akurat. Nah, terkait bagaimana kesulitan orang tua untuk mengunggah gitu ya hasil dokumentasi, memang sampai saat ini kami masih berupaya mencari platform yang memudahkan orang tua gitu ya, karena memang tidak sebagian besar orang tua juga mengeluhkan hal yang sama gitu, karena sampai saat ini kami menggunakan Google Classroom gitu ya, di mana orang tua harus mengupload hasil dokumentasinya, dan itu memang cukup memberatkan, sehingga pada pertengahan tahun ajaran ini kami mulai mengurangi kegiatan luring ya, maksudnya mengurangi dalam arti orang tua boleh menyertakan hasil pengamatannya melalui tulisan, tidak hanya full dokumentasi, atau juga orang tua bisa mengunduh di akun YouTube personalnya dan hanya share link aja, tapi di private ya YouTube-nya. Atau nanti mungkin semoga Allah memudahkan gitu, kami bisa menemukan platform yang lebih memudahkan untuk orang tua. Ya, ya baik. Ini juga untuk sedikit menambahkan juga ya. Jadi sebenarnya memang kalau bisa dikatakan ya, ini kan pandemik ini kan juga berjalan sudah hampir 2 tahun ya, dan memang ketika awal-awal pandemik ini memang suatu hal yang menyebabkan kita ini harus apa ya, bisa beradaptasi benar-benar gitu loh. Dan bahkan memang dari diri saya pribadi melihat itu guru-guru itu malah lebih capek sebenarnya ya ketika kelas daring dibandingkan kelas tatap muka ya, dan mereka harus bolak-balik untuk menyiapkan materi, dan materi yang mereka siapkan itu dalam bentuk ya yang memang harus buat ya, mulai dari slide PPT-nya, tampilannya, desainnya, belum lagi konten videonya, belum lagi berkisah, terus belum lagi ketika sebelum menyampaikan materi ke anak-anak itu juga harus dilakukan simulasi dulu ya. Jadi mereka harus simulasi sebelum melakukan kelas. Setelah selesai kelas pun juga harus melakukan evaluasi lagi ya. Afan. Nah ini jadi ini memang ini ya, memang banyak ya hal-hal yang kita harus terus memperbaiki terus ya. Dan alhamdulillah ya, dengan sudah berjalannya selama setahun ini pandemik ya, jadi sudah banyak sebenarnya yang bisa kita pelajari ya. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan ya kita untuk terus mengupgrade ya, baik itu kemampuan kita, dan kemudian juga mungkin ada usulan-usulan ya dalam rangka untuk memudahkan, karena kita nggak bisa pungkiri ya, itu pembelajaran daring sebenarnya memang kurang efektif buat anak-anak usia dini ya. Tapi ya
mau nggak mau itu anak-anak usia dini juga butuh untuk distimulasi. Karena itu makanya Sekolah Anak Teladan hadir sebagai mitra orang tua sebenarnya, partnernya orang tua. Jadi yang lebih banyak bergerak dominan di sini sebenarnya adalah para orang tua di dalam mendampingi dan membersamai anak-anaknya. Nah, ini yang seharusnya menjadi kunci sebenarnya. Kalau masalah apa namanya, masalah itu tadi ya, kalau masalah mengupload ya ke Google Drive atau yang semisalnya, ini sebenarnya memang masalah teknis ya, dan masalah teknis ini kalau dari kami prinsipnya ya, kita berusaha untuk mencari mana yang paling mudah gitu loh. Yang paling mudah ya. Kalau memang misalnya dari para orang tua itu apa namanya, punya informasi itu ada platform yang paling mudah, yang paling ringan, yang paling enteng, ya kita pastinya akan berusaha untuk mencari mana sih sebenarnya yang paling mudah gitu loh, apa namanya. Ya. Topnya Yasiru ya. Jadi hendaklah dimudahkan. Taib. Ya, mungkin berikutnya ya. Ini ada pertanyaan ini karena sudah pukul 5:30 ya. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu ya. Saya langsung baca saja sini ya, pertanyaan dari Bu Adela ya. Apakah kelas banin dan banat dipisah? Tidak dipisah ya. Karena anak-anak usia dini ya, menurut kami ya, yang kami pahami ya, itu belum waktunya dipisah ya. Karena ini juga merupakan proses pembelajaran bagi mereka tentang seksualitas ya. Jadi tidak dipisah. Kemudian yang kedua, media belajar interaktif untuk luring, apakah anak banyak berinteraksi dengan gawai seperti video? Karena saya khawatir jika anak terlalu sering terpapar gawai. Ini adalah suatu hal yang sudah menjadi menjadi bagian perhatian kita gitu loh. Ya. Nah, sebagaimana tadi yang sudah diterangkan oleh Bu Tari tadi ya. Jadi kita menentukan anak-anak itu tidak setiap hari daringnya. Makanya kita combine dengan luring. Untuk apa? Untuk mengurangi aktivitas anak dengan gawai ataupun gadget. Juga sama, tentang konten-konten video, itu pun juga kita buat singkat, pendek. Jadi tidak panjang. Dan juga kita pun juga sudah membuat konten ya di media sosial kita, di Instagram kita, yaitu tentang bagaimana sih caranya orang tua membersamai anak belajar daring ya di saat kondisi lagi pandemik seperti ini. Karena kita tahu anak-anak usia dini itu memang mereka hendaknya tidak kita biarkan berlama-lama dengan gawai ataupun gadget. Dan bukan artinya ketika kita melakukan pembelajaran jarak jauh daring seperti ini ya, kita malah tanpa kita sadari atau tanpa kita sengaja kita malah menjadikan mereka biasa dengan gawai ataupun gadget. Tidak. Nah, oleh karena itu makanya kita membuat ada dua tips ya yang sudah kita share, nanti insya Allah akan kita share di grup ya. Mungkin di sini ada sebagian orang tua yang masih belum baca atau yang belum tahu. Baik. Baik, itu mungkin yang bisa saya jawab. Nanti mungkin berikutnya yang poin kedua dan yang ketiga ini nanti Bu Tari ya yang menjawab ya. Ya, Ustadz. Poin kedua dan ketiga untuk pertanyaan yang ini tadi sebenarnya tadi sudah saya jawab. Media belajar interaktif luring itu tadi ya, menggunakan video dan kisah gitu. Prasyarat siswa didik selain usia untuk pembelajaran online ini lebih difokuskan pada persyaratan kesiapan orang tua gitu ya, melalui tes wawancara. Tadi Ustadz juga sudah menyampaikan jika sekolah offline kami mengadakan observasi awal untuk anak-anak, namun untuk kelas daring ini lebih pada kesiapan orang tua karena memang orang tua dituntut untuk lebih aktif dalam membersamai kegiatan anak seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi Bu Linda? Mungkin ini ya. Ada Ibu dari konfirmasi ini Bapak ya. Akbar ya. Ya, baik. Iya, bismillah izin bertanya. Kami ada beberapa pertanyaan, diantaranya yang pertama, mohon konfirmasi untuk pembelajaran daring, apakah maksudnya bertatap muka atau seperti apa ya? Kemudian, dikarenakan domisili kami ada di Sumatera Selatan, serta apakah diperbolehkan untuk kami mendaftar dari luar kota? Pertanyaan kedua dari beliau, berkas-berkas apa saja yang perlu kami persiapkan untuk pendaftaran di TKB? Dan pertanyaan terakhir dari beliau,
Afwan, kami baru bergabung di Zoom meeting ini. Apakah tadi sudah dijelaskan mengenai biaya pendidikannya? Mohon info perihal tersebut. Sementara itu dulu Ustadz dan tim Sekolah Anak Teladan, barakallahu fikum. Baik, Jazakumullah khairan. ya baik. Ahlan wa sahlan ya untuk Pak Akbar ya yang ada di Sumatera Selatan ya. Jadi juga sebagai informasi ya di antara murid kita itu ada yang juga dari Surabaya dan juga ada yang dari Pekanbaru ya, Bu ya. Ya. Iya Ustadz Pekanbaru. Jadi karena daring ya kita bisa menerima dari luar pulau ya. Terus kemudian apakah daring itu maksudnya bertatap muka? Iya, bertatap muka tapi secara online ya. Ya ini via aplikasi Zoom. Jadi meskipun daring ya, kita mengharuskan para murid harus menyalakan kamera ya. Kamera harus dinyalakan agar para guru tetap bisa memperhatikan anak-anak didik ya. Jadi kita mempergunakan kita daring mempergunakan aplikasi Zoom. Kemudian berkas-berkas apa saja yang perlu dipersiapkan sama tentang biaya nanti Pak Akbar ya nanti bisa membuka link rekaman kita ya di pertemuan yang sebelumnya yaitu di hari Senin dan Selasa ya. Jadi mungkin bisa cukup lihat yang di hari Senin saja. Linknya kita share di grup open house, itu silakan dibuka dan pelajari. Kemudian yang berkaitan dengan berkas-berkas ini juga sudah kita informasikan ya, nanti juga akan kita share linknya ya di grup WA. Ini grup WA nanti insya Allah sebagai bentuk follow up kita gitu ya. Ya baik. Kemudian pertanyaan tadi ini ya. Terakhir dari Bu Akbar Putra. Oh gitu. Ini yang Bu Aisyah ini? Kemudian Ibu Aisyah Yada bertanya kembali. Afwan, saya bertanya terkait teknisnya karena ini penting dalam luring. Kalau sulit sekali untuk uploadnya, nanti akhirnya memilih tidak mengupload. Padahal jumlah waktu luring lebih banyak. Alhasil guru yang juga harusnya menjadi pengamat tidak bisa melihat perkembangannya yang sesuai. Iya. Mungkin saya bantu jawab Ustadz untuk terkait ini oleh karena itu tadi ya apabila terkendala dalam memberikan dokumentasinya gitu itu bisa orang tua membuat catatan gitu. Nah ini memang ini menjadi juga poin perbaikan kami ya bagaimana kami membekali orang tua untuk melakukan pengamatan kepada anak yang insya Allah di tahun ajaran baru ini akan kami mulai tingkatkan ya untuk memberikan informasi tersebut kepada orang tua dan cara-caranya seperti apa. Nah ini bisa dikomunikasikan langsung dengan bu guru gitu. Jadi memang pengamat yang paling akurat itu sebenarnya memang adalah orang tua yang berkegiatan langsung bersama anak. Jadi insya Allah apabila terkendala dalam mengupload kegiatan luring dan nantinya juga di tahun ajaran ini memang kegiatan luring tidak sebanyak itu atau sepadat tahun lalu gitu karena ternyata juga tidak banyak orang tua yang bisa meluangkan waktu ya untuk melakukan kegiatan yang padat pada saat berkegiatan luring, maka kami juga berusaha untuk mengimbangi dengan memberikan kegiatan yang lebih sederhana tapi memuat banyak aspek untuk menstimulus perkembangan anak seperti itu. Ya. Sudah tidak ada pertanyaan ya Bu Linda? Baik, itu pertanyaan terakhir Ibu. Ya, baik. Ya. Mungkin izinkan saya untuk menampilkan video testimoni ya Ustadz dari salah satu orang tua. Oh silakan ya Bu. Sili di Surabaya sebagai penutup acara open house ini. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Perkenalkan saya Taufan Abu Nisa, merupakan orang tua dari Anissa. Kami berdomisili di Surabaya dan merupakan murid jarak jauh Sekolah Anak Teladan di kelas TKA. Belajar bagi anak ternyata tidak hanya sekedar kurikulum dan arahan. Belajar bagi anak merupakan suatu proses komunikasi menggunakan hati dan keteladanan. Karena ternyata di balik keluguan dan keceriaan seorang anak kecil, terdapat kemampuan multisensori yang sangat sensitif
untuk dapat merasakan dan mengamati segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Dan itulah kemudian yang menjadi alasan kami memilih Sekolah Anak Teladan sebagai teman kolaborasi kami dalam membersamai proses belajar anak melalui komunikasi dari hati dan keteladanan. Di Sekolah Anak Teladan, bagi kami salah satu hal yang sangat menarik adalah pembekalan mengenai diniyah, khususnya akidah, yang dapat diintegrasikan dengan apik dan epik melalui berbagai aktivitas yang menyenangkan bagi anak. Membuat pembelajaran akidah dapat tertanam dengan baik pada benak anak. Mengenai proses pembelajaran, Sekolah Anak Teladan ternyata tidak hanya mengkonversi offline menjadi online, tetapi ternyata benar-benar menyiapkan secara khusus metode pembelajaran online. Pembuatan modul yang dirancang benar-benar disesuaikan dengan pencapaian pembelajaran yang diharapkan melalui metode-metode online yang sesuai. Dan menariknya, metode ini terus berkembang, memperlihatkan adanya proses perencanaan dan evaluasi yang terus berjalan di dalam internal pengelola dan guru Sekolah Anak Teladan. Mengenai bagaimana pengalaman belajar anak, awalnya anak kami masih belum terbiasa dengan sistem pembelajaran online ini, sehingga perlu adanya pendampingan yang cukup intens dari UMI-nya selama proses pembelajaran online. Ditambah, anak kami juga sama sekali belum mengenal guru dan juga teman sekolahnya. Belum pernah bertemu secara langsung dengan guru dan juga teman sekolahnya. Sehingga kami harus terus memberinya semangat dan motivasi supaya anak kami bisa dengan mudah beradaptasi dengan situasi ini. Alhamdulillah, atas kemudahan oleh Allah Ta'ala, guru-guru dari Anak Teladan sangat membantu kami dalam proses adaptasi. Dengan cara komunikasi guru-guru yang sangat baik terhadap anak, kemudian juga ditunjang dengan kegiatan-kegiatan selama pembelajaran yang menarik, membuat anak kami dapat segera beradaptasi. Keseruan demi keseruan selama berkegiatan, kejutan demi kejutan yang disiapkan Bu Guru saat berkegiatan online membuat anak kami semakin bersemangat. Demikian sharing pengalaman kami sebagai orang tua murid Sekolah Anak Teladan. Jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu adalah video sekaligus penutup acara open house terakhir kali ini ya. Bu, untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bu Reskia. Ya, baik, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan Ustadz Abu Salma dan Ibu Lestaridia atas jawabannya. Ya, ayah dan bunda, alhamdulillah, alladzi binikmati tatimmus sholihat. Acara open house virtual hari ketiga Sekolah Anak Teladan, Allah berikan kemudahan dan kelancaran, Masya Allah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum ayah dan bunda yang sudah hadir hari ini. Baik, sebelum Bu Reskia tutup, Bu Reskia informasikan kembali bagi ayah dan bunda yang ingin mendaftarkan anaknya di Sekolah Anak Teladan untuk tidak keluar dari grup WhatsApp yang sudah panitia buat. Insya Allah panitia juga akan membagikan konten-konten digital yang insya Allah bermanfaat melalui grup tersebut. Mohon maaf terkhusus dari Bu Reskia pribadi apabila terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan. Mari bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.